Halo semua, kembali lagi di channel Sebelah Mata, di mana kita akan membahas hal-hal menarik dari sudut pandang yang lain. Semoga video kali ini bisa menambah wawasan kalian dan semoga kalian terhibur dan suka videonya ya. So, let's go! Nah, di video kali ini kita bakalan bahas tentang botox. Ya, botox. Zat ini kerap kali kita dengar dan pada umumnya digunakan pada wajah. Ya, di wajah. Gunanya untuk apa? Ya, agar dapat mengurangi kerutan-kerutan akibat penuaan. Dan sedikit yang kita tahu mengenai kegunaan lain dari bahaya penyalahgunaan botox, serta efek samping dan sejarah tentang botox. Di video ini, kita akan bahas secara singkat, padat, dan semoga bisa memberikan gambaran ya teman-teman. Setiap orang pada umur tertentu pasti akan ada efek penuaan pada wajah. Umumnya kerutan-kerutan pada wajah akan muncul di sekitar mata, dan banyak kaum wanita yang sangat terganggu dengan kerutan-kerutan ini karena mengurangi kecantikan. Nah, seperti yang pernah aku mention sebelumnya, dengan menyuntikkan botox pada lokasi wajah yang mengalami kerutan, dapat merelaksasi atau melumpuhkan otot sehingga pada dosis dan penyuntikan yang tepat dapat membantu mengurangi kerutan-kerutan pada wajah. Namun kegunaan lain dari botox itu juga ada nih teman-teman, yaitu untuk migrain kronis, keringat berlebih, kedutan, kaku pada otot, mata juling, hingga overactive bladder. Nah, ternyata banyak kan kegunaannya. Tapi kamu harus tahu juga ya, bahwa efek dari zat ini hanyalah sementara dan pada umumnya berkurang dan menghilang setelah 3-6 bulan hingga dibutuhkan penyuntikan kembali. Nah, botox itu ternyata banyak ya kegunaannya. Tapi kalian tahu gak sih asal-usul botox itu dari mana? Dari mana sih botox itu dihasilkan dan apa botox itu? Dan apa botox itu aman untuk digunakan? Nah, jadi berdasarkan data dari Wikipedia dan botulinum toxin atau botox ini dipelajari oleh ilmuwan dari Jerman, Dr. Justinus Kerner di tahun 1820. Ketika ada wabah yang melanda penduduk Jerman mengenai gejala botulism yang bersumber dari makanan sosis yang dikonsumsi dan mengandung toksin akibat kondisi anaerobik di mana toksin berkembang akibatnya dapat mengganggu efek pada sistem saraf dan dapat berakibat fatal meskipun hanya dengan dosis rendah. Dan sayangnya pada saat itu banyak sekali korbannya yang meninggal akibat bakteri ini. Lalu 70 tahun kemudian, ilmuwan Belgia bernama Emile van Ermegen pelajari lebih dalam mengenai toksin ini dan menemukan bahwa menghasilkan toksin ini adalah bakteri yang disebut Clostridium botulinum. Nah, sekarang kita jadi bertanya-tanya, siapa orang yang mau menyuntikkan racun kayak gitu ke mukanya? Sebenarnya, sejarah botox itu sedikit diperdebatkan. Tetapi penggunaan toksin botulinum pertama yang dilaporkan dalam pengaturan klinis itu pada akhir 1970-an dan pada akhir 1980-an. Dokter mata yang bernama Jean Carruthers, ketika ia sedang bertugas, ia sadar bahwa kulit di sekitar salah satu mata dan dahi pasiennya sedikit berkurang kerutannya. Akhirnya, ia nyoba lagi suntikin ke resepsionisnya. Sampai setelah lama diuji, akhirnya botox ditetapkan aman. Disuntikan di bagian-bagian tertentu saja. Makanya, zaman sekarang udah banyak banget selebritis yang menggunakan perawatan botox untuk menjaga penampilannya. Kayak Nikita Willy yang sempat nge-share foto sebelum dan sesudah ia menggunakan botox. Kalau dilihat dari fotonya, memang wajahnya terlihat lebih kenceng ya teman-teman. Lalu ada juga nih, pasti namanya nggak asing di telinga, apalagi cewek-cewek, yaitu Kylie Jenner. Foto before dan after wajah Kylie ini memang udah banyak banget kesebar ya guys. Kylie Jenner ini melakukan operasi plastik di wajahnya. Tidak hanya itu, ia juga kerap kali melakukan suntik botox di wajahnya. Kalau kalian lihat di foto ini, kelihatan banget kan perbedaannya. Wajahnya semakin cantik dan menarik. Tarik tambang kali ya. Nah tapi, walaupun bisa dibikin wajah cantik, resiko menggunakan botox juga amat berbahaya loh guys. Jadi, ada banyak penelitian yang dilakukan untuk lebih memahami resiko jangka pendek dan jangka panjang dari penggunaan botox ini. Lumayan serem juga ya, karena kenyataannya botox itu racun mematikan yang direkayasa menjadi kebaikan potensial. Tapi ada seorang wanita yang nge-share video dia setelah suntik botox di sosmed. Jadi dia bilang kalau dapat suntikan di sekitar matanya. Terus gak lama matanya jadi turun sebelah, dan sebelahnya lagi jadi membesar gitu. Kayak yang bisa kalian lihat nih di videonya.
Contoh lain, wanita dari Amerika bernama Whitney Buha yang mengalami efek samping akibat botox. Dia akhirnya balik lagi ke dokter tempat dia suntik botox. Tapi ya, pada akhirnya dia cuma bisa nunggu sambil berharap kalau matanya bisa balik lagi. Kita reverse aja kali ya. Wih, CTRL-Z, balik lagi tuh. Nah, jadi kita harus tahu ya semua resiko serta wajib didiskusikan dengan kerabat dekat atau pasangan. Pelajari dengan baik dan seksama karena kita tidak bisa lagi mengulang yang sudah terjadi, sehingga kita tahu resikonya. Jadi harus ingat ya, kalau kandungan ini sangat berbahaya kalau dipakai sembarangan. Makanya saran juga nih, lebih baik dipertimbangkan dulu daripada jadi ada kesalahan kayak wanita tadi kan. Terus kalau memang sudah memutuskan untuk menyuntikkan botox, kita harus cari tahu dulu siapa dokter yang melakukan dan cari tahu juga tempat prakteknya. Karena kan bisa jadi dokternya terlisensi tapi tempat prakteknya belum punya izin maksudnya. Belum apalagi konsultasikan dengan dokter ahli. Oke? Jadi gimana nih guys? Udah cukup tahu kan kalau resikonya itu nggak main-main. Nah, jadi sekian dulu pembahasan kita hari ini ya guys. Komen di bawah kalau kamu mau kita lanjut buat kompilasi Fire and Success of Resi Plastik. Yang pasti nggak abal-abal buat kamu. Sampai ketemu di video selanjutnya ya guys. Stay safe, be smart and humble. See you guys on see you next video. Dadah.